Halo semua, balik lagi nih bareng kita di podcast kesayangan kita. Apalagi kalau bukan podcast serba-serbi pajak. Kali ini tentunya aku nggak cuma sendirian aja loh, tapi aku juga ditemenin sama si Kece Dena. Halo semua, kali ini aku sama Ica bakal bahas materi kewirausahaan yang pastinya insightful banget nih. Wah, apaan tuh Den? Kayaknya materinya seru banget nih. Kali ini kita bakal bahas tentang materi tahapan wira swasta dan pasca wira swasta nih. Nah, dan lebih kerennya lagi nih, Ca, kita bakal bahas materi ini pakai metode seci model nih. Wih, seru banget nih kayaknya. Oke, langsung aja kali ya Den, kita simak video podcast tahap internalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Utama Putra dengan NPM 2106754993. Kali ini saya akan menjelaskan MINMAX yaitu bab 4 tahap berwisata. Yang pertama itu adalah unggulan kewirausahaan, yang kedua itu produksi melalui motivasi, yang ketiga jalan sukses wira swasta, yang keempat perencanaan kewirausahaan, yang kelima perencanaan pemasaran. Lanjut bab 5 yaitu ada pasca wira swasta dengan deskripsi etika dan moral kewirausahaan, yang kedua kita sukses berwisata, yang ketiga manajemen strategis, yang keempat ada wira swasta inovatif, yang kelima ada wira swasta inovatif dan produktif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narayana Bima Baswara. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping. Yang pertama adalah dari bab 4 yang mana merupakan tahapan dari berwira swasta. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama itu ada unggulan kewirausahaan, lalu berikutnya yang kedua ada produktivitas melalui motivasi, dan yang ketiga ada jalan sukses wira swasta. Lalu yang keempat ada perencanaan wira swasta, dan yang terakhir ada perencanaan pemasaran, yang mana kelima ini merupakan bagian dari aspek misi. Lalu pada bab kelima ada pasca wira swasta, yang mana yang pertama ada deskripsi etika dan moral kewirausahaan, lalu ada kiat sukses wira swasta, manajemen strategis, wira swasta inovatif, dan wira swasta inovatif dan produktif. Sekian, terima kasih. Pada bab 4, kita belajar mengenai berwira swasta yang dimana sebagai langkah operasional diuraikan tentang cara menganalisis pembentukan karakter unggulan gerak swasta yang dapat dilakukan terlebih dahulu dengan membahas beberapa pokok pembelajaran sebagai berikut, yaitu yang pertama deskripsi unggulan kewirausahaan, yang mana hal ini didasarkan pada kreativitas yang berkaitan dengan kewirausahaan. Lalu yang kedua itu adalah produktivitas melalui motivasi. Nah, produktivitas sebagai wujud unggulan kewirausahaan perlu dianalisis dan dikelola lebih lanjut melalui suatu mekanisme motivasi. Lalu yang ketiga itu ada jalan sukses wira swasta. Dalam hal ini, unggulan kewirausahaan harus menapaki jalan menuju kesuksesan. Perjalanan panjang menuju kesuksesan diawali proses perenungan atau thinking terhadap suatu gagasan yang dikehendaki. Lalu setelah itu ada perencanaan usaha, yang dimana hal ini membahas tentang alasan perencanaan usaha, sifat perencanaan usaha, tujuan perencanaan usaha, dan prosesnya. Lalu setelahnya itu ada perencanaan pemasaran, yang dimana perencanaan pemasaran ini membahas mengenai pengertian, jenis perencanaan pemasaran, tujuan perencanaan pemasaran, fungsi, konsep, dan strategi perencanaan pemasaran. Nah, kelima uraian butir operasional yang sudah disebutkan tadi sebagai pokok pembelajaran aspek kognisi yang menjadi subbab dari bab 4. Dalam bab 5 ini tentang pasca wira swasta sebagai langkah operasional, di bawah ini diuraikan tentang cara mengombinasikan berbagai bentuk etika wira swasta yang dapat dilakukan terlebih dahulu, yaitu mengabstraksikan berbagai deskripsi. Nah, deskripsinya itu deskripsi etika dan moral kewirausahaan, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada kiat sukses wira swasta, yang dimana hal ini membahas tentang syarat sukses wira swasta, tahapan sukses wira swasta, bentuk suksesannya gimana, dan jalan kesuksesannya. Nah, lalu yang ketiga itu ada manajemen strategi, yang dimana hal ini membahas tentang esensi manajemen strategi, manfaat manajemen strategi, risiko, tujuan, tahap atau langkah dari manajemen strategi. Nah, setelah itu juga membahas tentang wira swasta inovatif.
Setelah wira swasta inovatif, ada wira swasta inovatif dan produktif. Kelima uraian butir operasional aspek kognisi yang sudah disebutkan oleh saya akan menjadi subbab dari bab 5. Bab 4, tahapan berwira swasta. Di tahapan berwira swasta ini, pertama kita harus menguasai yaitu tentang deskripsi unggulan kewiraswastaan. Kemudian dilanjut kepada produktivitas melalui dorongan motivasi. Dorongan motivasi di sini didorong oleh beberapa teori para ahli. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan hingga teori motivasi Heisenberg. Dan yang ketiga yaitu jalan sukses wira swasta. Nah, di sini kita harus mengetahui beberapa upaya yang harus ditempuh agar menjadi wira swasta yang sukses. Yang keempat, kita harus dapat membuat perencanaan usaha yang baik. Dan setelah membuat perencanaan usaha yang baik, kemudian dilanjutkan kepada pembuatan perencanaan pemasaran yang baik pula. Setelah kelima hal tersebut kita kuasai, lanjut kita ke tahapan berikutnya di bab 5 yaitu tahapan pasca wira swasta. Bab 5 pasca wira swasta. Yang pertama kita harus kuasai yaitu kita harus memahami apa itu deskripsi etika dan moral kewirausahaan. Setelah itu kita harus mengetahui kiat-kiat sukses sebagai seorang wira swasta. Dan yang ketiga, kita harus menseleksi dari berbagai manajemen strategis dan pilihlah yang terbaik. Dan yang keempat, kita harus mengetahui jenis wira swasta yang inovatif itu bentuknya seperti apa. Dan yang kelima, kita harus melakukan upaya untuk perwujudan sebagai wira swasta yang inovatif dan produktif. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atika dengan NPM 210664914. Di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan tentang bab 4 dan bab 5 kewirausahaan, yaitu tahapan berwira swasta dan pasca wira swasta. Yang pertama yaitu bab 4, tahapan berwira swasta. Yang pertama di sini yaitu ada unggulan kewirausahaan, yang selanjutnya ada produktivitas melalui motivasi, yang ketiga yaitu jalan sukses wira swasta, yang keempat perencanaan wira swasta, dan yang terakhir perencanaan pemasaran. Selanjutnya yaitu bab 5, pasca wira swasta. Di sini terdapat deskripsi etika dan moral kewirausahaan, dilanjut dengan kiat sukses wira swasta, yang ketiga yaitu manajemen strategis, dan yang keempat wira swasta inovatif, dan yang terakhir wira swasta inovatif dan produktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wira swasta dibagi menjadi keunggulan kewirausahaan, produktivitas melalui inovasi, jalan sukses wira swasta, perencanaan usaha dan pemasaran, prinsip 7P untuk strategi pemasaran yaitu produk, place, people, process, dan proof. Kemudian ada model SMART untuk membuat tujuan usaha, yaitu spesifik atau terperinci, measurable atau terukur, achievable bisa dicapai, relevan atau sesuai, dan time bound atau terikat waktu. Pada bab berikutnya yaitu pasca wira swasta. Pasca wira swasta dibagi menjadi etika dan moral kewirausahaan. Hal yang harus dipenuhi yaitu rules, policies, goals, action, compliance, dan moral. Kemudian ada kiat sukses wira swasta. Syarat mencapai sukses yaitu analisis, solution, proses, objektif, teamwork, vision, dan sales. Kemudian ada manajemen strategi. Manfaatnya itu memberi arah kegiatan, membantu beradaptasi, berdaya guna, dan berhasil guna, menemukan keunggulan, meningkatkan kemampuan. Yang keempat ada wira swasta inovatif, yang kelima ada wira swasta inovatif dan produktif. Ayo. Baik, pada tahap yang pertama, saya akan membahas mengenai bab 4 dan bab 5. Pada bab keempat ini ada 5 topik bahasan, dan yang pada bab keempat ini saya akan membahas mengenai berwira swasta. Nah, dalam berwira swasta ini akan dibahas mengenai deskripsi keunggulan wira swasta, produktivitas melalui motivasi, jalan sukses wira swasta, perencanaan usaha, sampai dengan perencanaan pemasaran. Dari masing-masing subbab ini akan dibahas lagi detail mengenai unggulan wira swasta, korelasi dan membangun pengertian motivasi, pendapat para ahli, sampai pengertian-pengertian lainnya. Next slide.
Dan pada bab yang kelima akan dibahas mengenai pasca wira swasta. Dalam bab ini akan kita ketahui cara mengkombinasikan berbagai bentuk wira swasta, mulai dari mengabstraksikan berbagai deskripsi etika dan moral kewiraswastaan, mengatur kiat sukses wira swasta, mengumpulkan beragam manajemen strategi, mengkategorikan jenis wira swasta inovatif, sampai kepada membangun wira swasta inovatif dan produktif. Dari masing-masing subbab, kita juga akan membahas mengenai detail informasi yang akan disampaikan pada tahap-tahap berikutnya. Terima kasih. Bab 4 dengan judul berwira swasta, di mana terdapat unggulan kewirausahaan, perencanaan usaha, jalan sukses wira swasta, perencanaan pasar, dan produktivitas melalui motivasi. Di mana unggulan kewirausahaan memiliki 3 arti sesuai yang di mind map, dan perencanaan usaha terdapat 10 poin. Untuk jalan sukses wira swasta ada 8 poin, dan untuk produktivitas melalui motivasi terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang bisa dibaca langsung di mind map. Untuk bab 5 dengan judul pasca wira swasta, di mana di dalamnya terdapat subbab yaitu etika dan moral kewirausahaan, upaya perwujudan wirausaha yang inovatif dan produktif, seleksi dari berbagai manajemen strategi, jenis wira swasta inovatif, dan kiat sukses wira swasta. Perkenalkan, nama saya Ajalika Pramesti. Pada kali ini saya akan menjelaskan tahapan internalisasi yaitu bab 4 dan bab 5. Bab 4 tentang berwira swasta. Jadi berwira swasta itu terdapat unggulan kewirausahaan yang terdiri dari 2 jalan, yaitu jalan sukses wira swasta yang terdiri dari kerja keras, kerjasama, dan penampilan yang baik, dan juga perencanaan usaha. Bab 5 membahas tentang pasca wira swasta, yang mana pasca wira swasta itu terdapat etika dan moral, manajemen strategi, dan juga wira swasta inovatif. Udah. Kok bentar banget? Ini berapa menit anjir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Nabila Sandi dari kelompok Jurat dengan absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap internalisasi dari bab 4 dan bab 5. Yang pertama adalah bab 4, yaitu berwira swasta. Di dalamnya ada deskripsi keunggulan kewirausahaan yang didasari kreativitas atau pemikiran kreatif. Yang kedua ada produktivitas melalui motivasi. Yang ketiga ada jalan sukses wira swasta. Yang keempat, ada perencanaan usaha yang meliputi pengertian, jenis, tujuan, fungsi, konsep, dan strategi. Dan yang terakhir, di bab 4 ada perencanaan pemasaran yang meliputi alasan, sifat, tujuan, dan proses. Selanjutnya yaitu bab 5 atau pasca wira swasta. Di dalamnya ada deskripsi etika dan moral kewirausahaan. Dilanjut dengan kiat sukses wira swasta yang terbagi menjadi 4, ada syarat, tahapan, bentuk kesuksesan, dan jalan kesuksesan. Di dalam pasca wira swasta ini juga membahas tentang manajemen strategi yang meliputi esensi, manfaat, resiko, tujuan, tahap, dan langkah, lalu diikuti dengan wira swasta inovatif, dan juga wira swasta inovatif dan produktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfilda Humairo dengan NPM 21066486634 dengan nomor absen 12. Di sini saya akan membahas tentang mind map yang saya buat yaitu bab 4 dan bab 5. Di bab 4 ini ada judul berwira swasta. Di situ membahas tentang ada judul unggulan kewirausahaan. Nah, di sini itu membahas tentang pengertian kreativitas itu sendiri dan hubungan kreativitas dengan inovatif. Yang kedua yaitu produktivitas melalui motivasi. Di sini membahas tentang teori, yaitu di situ ada 7 teori. Yang kedua ada faktor internal, ada 3 faktor internal yaitu managerial process, managerial leadership, dan motivation. Dan faktor eksternalnya itu ada 3 yaitu government, regulation, union, dan innovation. Yang ketiga yaitu jalan sukses
sukses wira swasta. Nah, di sini tuh membahas tentang upaya kesuksesan untuk mencapai kesuksesan dan karakter spesifik dari kesuksesan itu sendiri. Nah, perencanaan usaha. Kalau perencanaan usaha ini katanya perencanaan usaha itu perlu dikelompokkan dan dipadukan agar menghasilkan langkah operasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan sedangkan yang terakhir perencanaan pemasaran, di situ membahas tentang tujuan pemasaran itu sendiri, pengertian dan lain-lain. Bab 5 ini dengan judul Pasca Wira Swasta. Di sini tuh banyak bab-babnya. Yang pertama itu etika dan modal kewiraswastaan. Nah, di situ ada pengertiannya dan prinsip dasar. Untuk pengertiannya, tata cara yang mencakup segala macam aspek, baik individu, institusi, kebijakan, maupun perilaku bisnis. Nah, di situ juga ada prinsip dasar etika dalam usaha. Nah, yang kedua itu kiat sukses wira swasta. Di situ juga membahas tentang pengertian dari kesuksesan itu sendiri. Jadi katanya suatu cara dalam meraih apa yang diinginkan bisa berupa cita-cita, capaian sasaran, ataupun capaian target. Yang kedua itu tahapan menjadi orang sukses, yaitu yakin sukses dapat diraih dan lain-lain. Terus manajemen strategi. Di situ membahas tentang ada 3 proses: pembuatan strategi, penerapan strategi, evaluasi strategi. Yang kedua ada tahap itu tahapan strategi, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Yang terakhir yaitu ada manfaat dari manajemen strategi itu sendiri. Yang keempat itu wira swasta inovatif. Nah, wira swasta inovatif itu ada 7 sumber inovasi dalam usaha. Yang terakhir yaitu wira swasta inovatif dan produktif. Di situ ada 4 kegunaan untuk meningkatkan kepribadian produktif. Yang pertama ada kegunaan tempat, kegunaan waktu, kegunaan bentuk, dan kegunaan kepemilikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bab 4 dan bab 5 ini membahas tentang keunggulan kewiraswastaan dan etika kewiraswastaan. Jadi di dalam keunggulan kewiraswastaan itu adalah penerapan sikap unggul sebagai seorang wiraswasta dalam bidang pajak. Nah, di dalam bab 4 ini ada 4 fungsi pengendalian mutu yang penting untuk dicatat, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi aktualisasi, dan fungsi pengawasan. Kemudian untuk yang bab 5 adalah membahas tentang etika dan moral wira swasta yang akan diterapkan di dalam perpajakan. Di dalam bab 5 ini selain membahas etika dan moral kita sebagai petugas pajak, ada juga manajemen strategi dan wira swasta inovatif. Nah, nantinya di bab 5 ini akan ada penerapan seperti pelayanan pajak dan bagaimana kita beretika terhadap nasabah yang mengajukan keberatan pada pajak atau di bidang pajak-pajak yang lain. Nah, gimana nih, Ca? Setelah nonton video internalisasi awal tadi, pemahaman kamu tentang materi kita kali ini udah ada gambaran belum nih? Udah sih, Den, tapi kayaknya masih general banget nih ya, belum terlalu spesifik. Wait dong, Ca, sabar. Baru awalan nih, baru tahap internalisasi. Mending kita langsung ke tahap selanjutnya aja nih. Yuk, disimak video podcast tahap sosialisasi kelompok jurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Naralia Prima Basmara dan di sini bersama rekan saya, yaitu saya Bima Utama Putra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mapping mengenai tahap berwisata dan pascawira swasta. Oke, yang pertama ya ini ada tahapan berwira swasta yang mana isinya berupa 1. Deskripsi unggulan kewirausahaan yang mana isinya berupa 1. Pemikiran kreatif, 2. Nilai benefit, dan yang ketiga ada membentuk daftar unggulan wira swasta. Lalu berikutnya ada produktivitas melalui dorongan motivasi yang isinya berupa berbagai macam teori. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan, teori keadilan, teori harapan, dan berbagai macam teori lainnya yang tentunya tidak bisa masukkan satu persatu. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Utama. Jalan sukses kewirausahaan. Perencanaan usahaan yaitu pertama ada pengertian, 2 alasan, ketiga ada sifat dan manfaat, dan 4 dan lain-lain. Yaitu selanjutnya ada perencanaan pemasaran, pertama ada pengertian, kedua ada jenis, ketiga ada tujuan. Berikutnya ya ini pada tahap bab 5 ya ini membahas pada pasca wira swasta yang mana kami membaginya menjadi 5 klasifikasi bagian dari bentuk aspek kognisi dan afeksi.
Yang pertama, ya ini ada deskripsi etika dan moral. Lalu yang kedua ada kiat sukses wira swasta. Dan yang ketiga ada seleksi dari berbagai manajemen strategis. Untuk yang keempat, yaitu ada jenis wira swasta inovatif. Yang kelima, ada wira swasta inovatif dan produktif. Sekian dari presentasi kami tentang MIDMEC. Terima kasih. Nah, Dina, tadi kan kita udah ngarungin masing-masing nih tentang bab 4 dan bab 5 di tahap internalisasi. Menurut Dina sendiri, tahapan pokok dari bab 4 dan bab 5 itu apa sih? Nah, jadi tuh di bab 4 dan bab 5 itu tuh kita ada membahas beberapa bahasan pokok tentang wira swasta. Di bab 4 itu kita membahas tentang tahapan berwira swasta yang di dalamnya ada keunggulan kewiraswastaan. Nah, bahasan pokok penting di bab 4 ini ada pengendalian mutu dari sisi manajemen. Itu ada 4, yaitu ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi aktualisasi, dan fungsi pengawasan. Kemudian untuk bab 5 itu ada pasca wira swasta. Di situ membahas etika dan moral wira swasta. Oh, jadi bisa banget nih ya di bab 5 dan bab 4 ini kita bisa terapin nanti ketika kita udah jadi petugas pajak. Menurut Dena, contohnya gimana sih cara nerapinnya nanti kita udah jadi petugas pajak? Nah, kalau untuk penerapan yang bab 4 itu, ketika nanti kita bekerja dalam bidang pajak atau kita menjadi petugas pajak, nanti kita bisa memunculkan inovasi-inovasi keunggulan seperti dalam bidang pajak, seperti contohnya dalam aplikasi maupun dalam pelayanannya. Nah, kalau penerapan untuk yang bab 5 itu, misalnya nanti ketika kita jadi petugas pajak, kemudian ada wajib pajak yang melapor tentang keberatan pajak, nanti kita bisa melayaninya dengan etika dan moral wira swasta gitu, Marwa. Oh, berarti bab 5 ini banyak manfaatnya banget ya kalau kita bakal kita terapin di nanti kehidupan kita kalau kita udah jadi petugas pajak. Oke deh, Dena. Makasih, Dena. Oke, sama-sama, Marwa. Bye. Bye. Nah, gimana Novita ke internalisasi kemarin soal yang bab 4 tahapan berwira swasta sama bab 5 yaitu pasca berwira swasta pasti udah tahu kan ya? Udah dong, Van. Jadi Ivan ini bagi-bagi cerita-cerita sedikit ya yang soal Ivan internalisasi kemarin yang udah Ivan pahamin. Oke. Oke, jadi di tahapan berwira swasta ini yang pertama ada deskripsi unggulan kewiraswastaan. Nah, yang pertama itu ada pemikiran kreatif kewiraswastaan dan ada nilai benefit membentuk inovasi kewiraswastaan dan ada membentuk karakter unggulan wira swasta. Nah, setelah itu yang ke tahap selanjutnya yaitu kita harus mengetahui produktivitas melalui dorongan motivasi ini, Novita. Nah, yang di sini nih ada teori-teori yang mendukung dorongan sebuah motivasi produktivitas. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan, teori keadilan, teori harapan, teori motivasi prestasi, teori X dan teori Y, teori kebutuhan, dan ada teori motivasi Heisenberg. Nah, setelah itu ada tahapan berikutnya, jalan sukses wira swasta. Kemarin Novita juga udah ini kan, internalisasi, pasti paham dong apa itu jalan sukses wira swasta. Bagi-bagi dong. Nah, kalau di jalan sukses wira swasta ini sebenarnya ada 2 penemuan. Nanti bakalan kita mengerti lagi di tahap berikutnya. Terus setelah jalan sukses wira swasta, tahap selanjutnya ini perencanaan usaha. Nah, di dalam perencanaan usaha ini, kita akan membahas tentang pengertian, alasan, pentingnya, sifat dan manfaat, tujuan, proses, langkah penting, cara sukses, strategi, dan yang terakhir memanfaatkan confess model. Lalu, nggak sampai tahap 4 aja nih, Van. Ada tahap yang terakhir nih, tahap yang kelima. Tahap yang kelima itu perencanaan pemasaran. Di perencanaan pemasaran ini, kita akan membahas mengenai pengertian, jenis, tujuan, manfaat rencana, fungsi, konsep, strategi, dan yang terakhir, cara menyusun strategi. Wah, bener banget ya Novita ya. Kita jadi harus mahamin dulu deskripsi unggulan kewiraswastaan,
sampai memahami perencanaan pemasaran. Dengan begitu kita udah paham di tahapan berwira swasta. Nah, setelah kelima tahapan itu, Novita tahu nggak ada tahapan berikutnya loh, itu tuh pasca berwira swasta. Nih, Ivan coba jelasin sedikit ya. Oke, Van. Pertama, di tahapan pasca wira swasta itu, yang pertama kita harus ngetahuin ini Novita, deskripsi, etika, dan moral kewirausahaan. Nah, di sini nih ada pengertian dari etika dan moral tersebut, pengertian secara umumnya, prinsip dasar etika dalam usaha, dan catatan pentingnya. Setelah mengetahui deskripsi dan etika dan moral kewirausahaan itu, ada juga Novita namanya kiat sukses wira swasta. Nah, kiat sukses wira swasta ini bisa dimaksudkan sebagai pengertian suksesnya, terus tidak ada kata terlambat untuk memulai, fantasi gunung es, syarat mencapai sukses, tahapan menjadi sukses, sampai akhirnya nanti sampai jalan kesuksesan melalui dinamika strategi. Dan yang ketiga itu ada seleksi dari berbagai manajemen strategis. Nah, dari seleksi dari berbagai manajemen strategis yang ada ini, salah satunya itu ada teori evolusi manajemen strategi, esensiensi manajemen strategi, dan manfaat manajemen strategi, sampai pentingnya manajemen strategi. Nah, Novita tahu kan kelanjutannya di tahapan pasca wira swasta ini? Tahu, Van. Tidak hanya 3 tahap kan, kita ada 4 sampai 5 tahap. Nah, di tahap keempat, kita akan membahas mengenai jenis wira swasta inovatif. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam kesubbab ini? Nah, yang akan kita bahas ini ada 7. Yang pertama yaitu kejadian tidak diharapkan, ketidakharmonisan, proses sesuai kebutuhan, sampai kepada konsep pengetahuan dasar. Lalu tidak sampai di situ, tahap yang terakhir ini ada upaya perwujudan wira swasta yang inovatif dan produktif. Nah, dalam tahap yang kelima ini kita hanya ngebahas tentang 3 subbab aja nih. Yang pertama yaitu kepribadian yang produktif, yang kedua yaitu ciri pribadi yang matang, dan yang ketiga yaitu faktor pengembangan bakat. Nah, kira-kira pembahasan ini akan kita bahas lagi nih, Pan, mendalam, karena kita kan sekarang masih tahu tentang luaran-luar aja ya kan. Benar. Ya nanti kan akan dilanjutkan ya ke tahapan eksternalisasi bareng-bareng sama teman-teman. Betul banget, Pan. Oke, Novita, terima kasih ya untuk penjelasannya. Jadi tambah paham aku ini. Oke, Van, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, bye-bye. Bye. Stopnya mana ini? Record stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Nabila Sandi. Dan saya Zalika Pramesti. Kami dari kelompok Jurat akan mempresentasikan tentang bab 4 dengan topik wira swasta dan bab 5 pasca wira swasta. Bab 4 akan dibacakan oleh Anisha. Oke, jadi bab ini memiliki aspek kognisi yang berupa kompetensi pengetahuan. Nah, dari situ akan dianalisis yang akhirnya berproses dan membentuk karakter unggulan wira swasta. Mengapa didasari? Ya salah anjir, nggak apa-apa ya, nanti dikata Bim, maaf ya Bim. Oke. Mengenai deskripsi keunggulan kewirausahaan, ini itu didasari dengan kreativitas atau pemikiran yang kreatif. Mengapa didasari dengan kreativitas? Karena kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada. Nah, menurut Graham Walsh juga, untuk mengembangkannya ada beberapa tahapan, yaitu persiapan, inkubasi, pencerahan, dan pelaksanaan. Nah, untuk menguji kreativitas ini, kita bisa menggunakan RAT atau Remote Associates Test. Dan yang kedua, ada produktivitas melalui motivasi. Motivasi itu adalah sebuah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dan mekanisme motivasi ini menurut para pakar akan dijadikan acuan untuk mengembangkan produktivitas. Jadi kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu itu harus didasari oleh motivasi yang kuat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang ketiga, ada jalan sukses wira swasta.
Jalan sukses wira swasta ini adalah perjalanan panjang menuju kesuksesan yang diawali dengan proses perenungan. Jalan sukses untuk menjadi wira swasta yang unggul itu meliputi mau untuk bekerja keras, kerjasama, penuh keyakinan, dan lain-lain. Yang keempat, ada perencanaan usaha. Perencanaan usaha ini mengandung adanya resiko perlu yang untuk dihadapi dengan cermat dan teliti. Ulang, bentar. Oke, yang keempat ini ada perencanaan usaha. Perencanaan usaha ini mengandung adanya resiko yang perlu disikapi dengan cermat dan teliti. Untuk menghasilkan sikap dan kecermatan itu, proses perencanaan usaha ini harus mencakup visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tahapan perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ini penting karena kita akan mendapatkan manfaat-manfaat. Yang pertama itu bisa mencapai koordinasi aktivitas yang baik, identifikasi perkembangan, meningkatkan kesiapan organisasi untuk menghadapi perubahan-perubahan, dan meningkatkan komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lika. Kali ini saya akan membahas bab 5, membahas mengenai pasca wira swasta. Pasca wira swasta membahas mengenai 5 topik utama, yaitu deskripsi etika dan moral kewiraswastaan yang terdiri dari pengertian, prinsip dasar etika dalam usaha, serta catatan penting tentang etika dan moral dalam usaha. Yang kedua, ada kiat sukses wira swasta yang terdiri dari syarat, tahapan, bentuk kesuksesan, dan jalan kesuksesan. Yang ketiga, terdapat manajemen strategis yang terdiri dari esensi, manfaat, risiko, tujuan, tahap, dan langkah-langkah. Yang keempat, ada wira swasta inovatif yang memiliki 7 gambaran sumber inovasi, yaitu kejadian tidak diharapkan, ketidakharmonisan, proses sesuai kebutuhan, perubahan industri dan pasar, perubahan demografi, dan konsep pengetahuan dasar. Dan yang terakhir, yaitu wira swasta inovatif dan produktif dengan melakukan 3 upaya agar meningkatkan kompetensi kognitif dan afektif dengan cara memiliki pribadi yang produktif, memiliki ciri pribadi yang matang, dan juga ada faktor pengembangan bakat. Sekian dari saya dan Anisha. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Atika bersama rekan saya, Hafildah Humairah, akan mempresentasikan kesimpulan dari bab 4 dan bab 5, yaitu tahapan berwira swasta dan pasca wira swasta. Dimulai dari bab 4, yaitu tahapan berwira swasta. Di sini terdapat unggulan kewiraswastaan yang terdiri dari pemikiran kreatif, membentuk karakter unggulan wira swasta, dan nilai benefit. Selanjutnya, yaitu ada produktivitas melalui motivasi. Di sini terdapat teori harapan, teori keadilan, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada jalan sukses kewirausahaan. Ini termasuk ke perencanaan wira swasta, di mana di dalamnya terdapat pengertian, alasan, sifat, dan manfaat. Dan yang terakhir ada perencanaan pemasaran, yaitu pengertian, jenis, dan tujuan. untuk di bab 5 yaitu pasca wira swasta. Yang pertama itu ada etika dan moral kewirausahaan. Jadi di sana juga ada pengertiannya, yaitu etika dan moral dalam usaha itu, yaitu tata cara yang mencakup segala macam aspek, baik individu, institusi, kebijakan, maupun perilaku berbisnis. Di sana juga ada prinsip dasar etika dalam usaha. Yang pertama, perilaku kejujuran, responsif, amanah, menepati janji, adil, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kiat sukses wira swasta. Jadi sukses itu suatu cara dalam meraih apa yang diinginkan, bisa berupa cita-cita, capaian sasaran, ataupun capaian target. Tahapan menjadi orang sukses yaitu yakin sukses dapat diraih, menentukan dan menetapkan capaian sasaran, membuat dan menetapkan setiap tindakan usaha, dan lain-lain. Yang ketiga ada manajemen strategi. Di sana ada 3 proses. Yang pertama, pembuatan strategi, penerapan strategi, dan evaluasi strategi. Nah, yang kedua ada tahapan strategi. Di sana juga ada 3, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dan ada manfaatnya juga, yaitu memberikan arah kegiatan jangka menengah dan jangka panjang yang akan dituju, membuat organisasi usaha untuk beradaptasi pada dinamika perubahan yang terjadi, dan lain-lain. Nah, ada wira swasta inovatif. Ada gambaran 7 sumber. Saya akan menyebutkan sekitar 3 sumber saja. Yang pertama, kejadian tidak diharapkan, ketidakharmonisan, proses sesuai kebutuhan, dan lain-lain. Nah, untuk wira swasta inovatif dan produktif, di situ ada 4 kegunaan untuk meningkatkan kepribadian produktif. Yang pertama, kegunaan
4, waktu, bentuk, dan kegunaan kepemilikan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mankai, Hai Mei. gimana nih? Tadi kan kita udah dari tahap internalisasi yang dimana dilakuinnya per individu, yaitu merenungi dan membuat mind mapping. Nah, sekarang kita bakal ngapain nih, Man? Kita langsung ke tahap sosialisasi nih Mei. Kan kita udah buat mind mapping ya kemarin tentang bab 4 dan bab 5. Nah, kita langsung aja nih ngejelasin tentang mind mapping kita itu, dan kita langsung mulai aja kali ya sekarang Mei, biar mempersingkat waktu nih. Oke, aku bab 4 ya, kamu bab 5, gimana? Siap Mei. Oke. Nah, pada bab 4, kita belajar mengenai berwira swasta, yang dimana sebagai langkah operasional diuraikan tentang cara menganalisis pembentukan karakter unggulan gerak swasta yang dapat dilakukan terlebih dahulu dengan membahas beberapa pokok pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu ada deskripsi keunggulan kewiraswastaan, yang mana didasarkan pada kreativitas kewiraswastaan. Lalu yang kedua itu ada produktivitas melalui motivasi. Nah, produktivitas sebagai wujud unggulan kewiraswastaan perlu dianalisis dan dikelola lebih lanjut melalui suatu mekanisme motivasi. Lalu ada jalan sukses wiraswasta. Dalam hal ini, unggulan kewiraswastaan harus menapaki jalan menuju kesuksesan. Perjalanan panjang menuju kesuksesan diawali proses perenungan atau think terhadap suatu gagasan yang dikehendaki. Lalu ada perencanaan usaha yang berisi tentang alasan perencanaan usaha, sifat perencanaan usaha, tujuan perencanaan usaha itu apa sih, dan juga proses dari perencanaan usaha itu sendiri. Nah, setelah perencanaan usaha itu ada perencanaan pemasaran, yang dimana kita juga belajar mengenai pengertian perencanaan pemasaran, jenis perencanaan pemasaran, tujuan perencanaan pemasaran, fungsi perencanaan pemasaran, konsep perencanaan pemasaran, dan strateginya. Nah, kelima uraian tadi yang udah aku sebutin, uraian butir-butir operasional yang sudah disebutkan tadi oleh aku, sebagai pokok pembelajaran aspek kognisi yang menjadi subbab dari bab 4 nih, Man. Begitu tuh, Man, kamu udah bisa ngebayangin nggak mudahnya kita kalau belajar pakai mind mapping dan searching model seperti ini? Seru dan mudah diingat kan? Wah, iya nih Mei. Padahal aku sempat lupa-lupa loh, tapi pas sudah bikin mind map, jadi ingat lagi sama materinya. Kalau gitu sekarang giliran aku ya yang ngejelasin bab 5. Oke. Di dalam bab 5 ini tentang pasca wira swasta sebagai langkah operasional, di bawah ini diuraikan tentang cara mengombinasikan berbagai bentuk etika wira swasta yang dapat dilakukan terlebih dahulu, yaitu mengabstraksikan berbagai deskripsi, seperti deskripsi etika dan moral kewiraswastaan, kiat sukses wira swasta yaitu syarat, tujuan, kemudian kesuksesan dan lain-lain. Kemudian juga ada manajemen strategi yang terdiri dari esensi, manfaat, risiko, tujuan, tahap, dan langkah. Kemudian juga wira swasta inovatif dan wira swasta inovatif dan produktif. 5 uraian butir operasional aspek kognisi yang sudah disebutkan tersebut nantinya akan menjadi subbab dari bab kelima. Dalam hal ini, aspek kognisi sebagai bentuk etika wira swasta pada tahap pasca wira swasta. Nah, jadi kita sekarang lebih paham nih, Mei, setelah kita internalisasi dan juga sosialisasi melalui mind mapping juga pastinya. Jadi nggak sabar ya, Mei, buat tahap selanjutnya yaitu eksternalisasi. Ya nih, Man, pasti bakal pecah banget gak sih? Benar-benar. Widih, keren banget tadi ya, Den, diskusi antar pasangan tentang materi kali ini. Iya nih, pastinya dong, Ca. Sekarang kamu udah ada gambaran materi belum nih tentang materi kewirus kali ini? Pastinya dong, Den. Jadi nggak sabar ya lihat videonya sampai tahap akhir biar makin paham sama materinya. Nah, karena kayaknya kamu udah nggak sabar banget, mending langsung kita simak aja nih video eksternalisasi dari kelompok kita. Nah, setelah menyimak video internalisasi dan video sosialisasi, kalian udah pada paham belum nih tentang bahasan pokok di bab 4 dan bab 5? Kalau aku sih paham dikit-dikit. Kalau kamu gimana, Mar? Kayaknya paham banget nih. Aku, jelas, belum paham. Hehe. Udah daripada kalian bingung, mending kita review dan diskusi ulang tentang materi bab 4 dan bab 5. Nah, benar tuh kata Tama. Kalau menurut kalian, apa aja sih bahasan pokok yang ada di bab 4? Wah, jujur ya, pada bab 4
Itu luas banget bahasannya, mulai dari deskripsi keunggulan kewirausahaan sampai dengan perencanaan pemasaran nih. Bentar-bentar, emangnya keunggulan kewirausahaan itu apa sih? Jadi, keunggulan kewirausahaan yang memiliki nilai keunggulan pada beberapa hal berupa suatu pemikiran kreatif yang berkaitan dengan kewirausahaan. Suatu pemikiran kreatif yang memiliki nilai benefit membentuk inovasi kewirausahaan, dan suatu pemikiran kreatif yang memiliki nilai benefit dan profit membentuk karakter unggulan wiraswasta. Oh, paham Tika. BTW dari tadi ngomongin tentang pemikiran kreatif mulu, emang apa kaitannya ya sama kewirausahaan? Jadi gini loh, untuk memahami kaitan pemikiran kreatif dengan kewirausahaan kita harus memahami dulu nih apa makna pemikiran kreatif itu sendiri. Jadi kreativitas adalah proses berpikir yang lancar, lentur, orisinal dalam menciptakan suatu gagasan yang berbeda yang membuat seseorang berusaha menemukan dan memecahkan suatu masalah. Hubungannya dengan inovatif bahwa pemikiran kreatif ini harus memiliki benefit yang membentuk inovasi kewirausahaan. Oh iya, dari tadi kan kalian bahas bab 4 nih. Emang materi bab 4 ini bisa kita terapin di bidang perpajakan ya? Ya bisa dong Prima. Contohnya nih ya, kalau suatu saat nanti kita jadi petugas pajak atau bekerja di bidang perpajakan, pastinya kita butuh pemikiran kreatif dan inovasi-inovasi pada bidang perpajakan, seperti dalam hal pelayanan, penagihan, maupun pembayaran pajak. Widih, kayaknya seru banget nih ya materi bab 4. Kita next ke materi selanjutnya yuk. Kalau di bab 5, ini kita bahas apa aja sih? Kalau di dalam bab 5 ini, kita bahas tentang pasca wiraswasta. Nah, di dalam bab 5 ini, salah satu yang bahasan pokoknya yaitu tentang etika dan moral wiraswasta. Waduh, ternyata dalam wira swasta ada etika dan moralnya juga ya. Emang etika dan moral dalam wira swasta itu apa sih? Jadi gini Mei, etika dan moral wira swasta adalah tata cara yang mencakup segala macam aspek baik individu, institusi, kebijakan maupun perbisnis. Prinsip usaha berdasarkan pengertian etika dan moral menjadi begitu erat hubungannya, karena apabila dijalankan dengan baik dan benar, maka sesungguhnya sedang berinvestasi dalam membangun kepercayaan. Nah, dalam wira swasta juga ada nih prinsip etika, yaitu perilaku kejujuran, perilaku responsif, perilaku amanah, mendapat janji, adil, integritas kepedulian, loyalitas, menghargai orang lain, mematuhi aturan, reputasi kerja yang baik. Wah, baru tahu aku kalau ternyata di dalam wirausaha itu ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Nah, tadi kan kalau bab 4 itu bisa diterapin ya di bidang perpajakan. Nah, kalau bab 5 ini ada contoh penerapannya nggak sih di bidang perpajakan? Ada dong, Cak. Contoh penerapan etika dan moral di bidang perpajakan itu seperti ini nih. Misalnya kita diposisikan sebagai petugas pajak nih. Terus ada seorang wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan pajak. Maka kita sebagai petugas pajak itu harus bisa melayani wajib pajak tersebut dengan menggunakan penerapan materi etika dan moral wira swasta, Cak. Wah iya ya, aku baru kepikiran setelah Ivan ngomong. Ternyata materi bab 4 dan bab 5 ini bisa banget ya diterapin di bidang perpajakan. Yoi, benar banget Tuan. Jadi kesimpulan dari bab 4 sama bab 5 ini apa ya? Jadi kesimpulannya tuh bab 4 ini membahas tentang keunggulan dalam kewirausahaan. Nah, sementara bab 5 membahas etika dan moral yang berkaitan dengan wira swasta. Wah, keren banget nih diskusi tahapan eksternalisasinya. Sekarang aku jadi tahu penerapan materi kita kali ini buat bidang perpajakan nih. Nah, selain diskusi antar kelompok jurat nih, kelompok jurat ini juga bakal ngadain diskusi bareng kelompok lainnya, yaitu bareng kelompok sajak, juding, dan jurat. Oh ya? Wah, jadi nggak sabar nih lihat video tahapan kombinasinya. Nah, karena Ica udah gak sabar, tapi kita harus tunggu dulu nih video part 2-nya. Jadi tetap stay tune di podcast kita di Serba-Serbi Pajak. Serba-Serbi Pajak. Terima kasih kepada Ivan, Nino, dan Kevin yang telah memaparkan kesimpulan dari bab 5. Halo guys, balik lagi nih sama kita di podcast Serba-Serbi Pajak. Oh ya guys, kali ini kita bakal bahas part 2 dari materi tahapan wira swasta dan pasca wira swasta. Nah, benar banget tuh kata Ica, karena di video sebelumnya kita udah bahas dari tahap internalisasi awal sampai eksternalisasi. Di video kali ini kita bakal bahas tahap kombinasi dan internalisasi akhir. Yuk kita simak video tahapan kombinasi beserta kesimpulannya.
Baik, pada tahap kombinasi ini, saya Novita dan teman saya Ivan akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami jurat kepada kelompok juding dan juga sajak. Jadi menurut kesimpulan kelompok kami, keunggulan kewirausahaan adalah seorang wira swasta yang memiliki nilai unggulan pada beberapa hal, yaitu suatu pemikiran kreatif yang berkaitan dengan kewirausahaan. Pemikiran kreatif ini memiliki nilai benefit untuk membentuk inovasi kewirausahaan dan membentuk profit karakter unggulan wira swasta. Lalu selanjutnya kita harus memahami dulu apa makna pemikiran kreatif itu sendiri, yaitu merupakan suatu pemikiran kreatif yang memiliki nilai benefit, membentuk inovasi kewirausahaan, dan suatu pemikiran kreatif yang memiliki nilai benefit dan profit, membentuk karakter keunggulan kewirausahaan. Nah, tepat sekali ya yang disampaikan oleh Novita. Kemudian kita akan menjelaskan apa itu tentang kreativitas. Kreativitas sendiri adalah proses berpikir yang lancar, lentur, orisinal, dan dalam menciptakan suatu gagasan yang berbeda dan dapat membuat seseorang berusaha untuk menemukan dan memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian Novita akan menjelaskan tentang apa itu etika dan moral dalam wira swasta. Nah, etika dan moral dalam wira swasta adalah tata cara yang mencakup segala macam aspek, baik individu, institusi, kebijakan, maupun perilaku berbisnis. Prinsip usaha berdasarkan pengertian etika dan moral menjadi begitu erat hubungannya karena apabila dijalankan dengan baik dan benar, maka sesungguhnya sedang berinvestasi dalam membangun kepercayaan. Dan dalam wira swasta juga ada beberapa prinsip etika, yaitu perilaku kejujuran, perilaku responsif, perilaku amanah, menepati janji, adil, integritas, kepedulian, loyalitas, menghargai orang lain, mematuhi aturan, dan yang terakhir, reputasi kerja yang baik. Nah, apa sih contoh etika dan moral dalam bidang perpajakan? Jadi, contoh penerapan etika dan moral di bidang perpajakan itu, seperti misalnya nih, kita diposisikan sebagai petugas pajak. Kemudian ada seorang wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan pajaknya, sehingga kita sebagai petugas pajak harus bisa melayani wajib pajak tersebut dengan menggunakan penerapan materi etika dan moral wira swasta. Baiklah, demikian kesimpulan dari kelompok jurat. Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya, yaitu kelompok juding. Terima kasih. Kami dari kelompok juding, saya Belarmino Andana Putra, dan ada Kevin Alexander selaku rekan saya, akan menjelaskan bab 4 dan bab 5. Bab 4 yaitu berwira swasta. Dipersilakan Kevin untuk menjelaskan kesimpulan yang telah kami buat. Baik, dalam bab 4 ini kita mempelajari bagaimana cara mengembangkan jiwa kewirausahaan yang harus kita miliki untuk menghasilkan nilai benefit dalam membentuk inovasi kewirausahaan. Yang pertama adalah pemikiran kreatif. Pengertian kreatif menurut Clark ditinjau dari 3 sisi pandang. Yang pertama itu ada kreativitas sebagai proses. Yang kedua ada kreativitas sebagai produk. Dan yang ketiga ada kreativitas sebagai pribadi. Kemudian yang kedua adalah motivasi yang harus kita miliki untuk menjadi acuan bagi pengembangan produktivitas yang merupakan wujud dari unggulan berwira swasta. Jiwa kewirausahaan yang ketiga adalah produktivitas faktor eksternal. Dari produktivitas ini, yang pertama adalah dalam managerial proses. Yang kedua, managerial leadership. Yang ketiga, yang jiwa kewirausahaan yang ketiga adalah produktivitas faktor eksternal. Dari produktivitas ini, yang pertama adalah dalam managerial proses, managerial leadership, dan motivation. Dan ada juga faktor internal yang mempengaruhi, yakni government regulation, union, dan innovation. Setelah itu, di bab 5 kita mempelajari mengenai etika dan moral dalam berwira swasta yang akan dijelaskan oleh Belarmino. Baik, saya akan menjelaskan bab 5, yaitu pasca wira swasta. Dalam bab 5 ini, kita mempelajari mengenai pasca wira swasta dan ada beberapa hal yang termasuk dalam pasca wira swasta.
Antara lain, yang pertama, deskripsi etika dan moral kewirausahaan. Untuk memahami maksud dari etika dan moral dalam usaha ini, pada prinsipnya mengandung beberapa hal pokok yang harus dipenuhi, yaitu aturan, kebijakan, tujuan, tindakan, pemenuhan, dan spiritual. Yang kedua adalah kiat sukses wira swasta, yaitu sebagai suatu cara dalam meraih apa yang diinginkan, bisa berupa cita-cita, capaian sasaran, ataupun capaian target. Yang ketiga, manajemen strategi. Inti dari manajemen strategi terletak pada pemaduan manajemen, pemasaran, keuangan, dan atau akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Yang keempat, wira swasta inovatif. Inovasi merupakan sarana di mana biasanya seseorang wirausaha yang kreatif dan dapat meraih kesuksesan cenderung untuk mengeksploitasi perubahan ketimbang membuat perubahan. Yang kelima atau yang terakhir, wira swasta inovatif dan produktif, upaya dalam meningkatkannya antara lain berupa kepribadian yang produktif, ciri pribadi yang matang, dan faktor pengembangan bakat. Sekian dari kelompok Juding, terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh kelompok berikut. Oke, saya di sini kesempatan kali ini saya dari kelompok Sajak ingin memaparkan isi dari bab 4. Berwira swasta berarti bagaimana seseorang dapat menunjukkan keunggulan dari apa yang dapat ditunjukkan yang tentunya berkaitan dengan kewirausahaan. Dapat dipecahkan dengan memahami terlebih dahulu makna pemikiran kreatif itu tersendiri. Suatu hal dapat dikatakan unggulan apabila kita mencurahkan setiap pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki ke dalam suatu produk. Nah, di deskripsi unggulan beberapa karakter yaitu ada kreatif, unik, inovatif, logis, dan strategis. Kemudian ada produktivitas melalui motivasi, di mana terdapat teori-teori. Selanjutnya, jalan sukses wira swasta yang berisi upaya-upaya menuju kesuksesan. Serta terdapat 2 perencanaan yang terdiri dari perencanaan usaha dan perencanaan pemasaran. Selanjutnya, bab 5 akan dibacakan oleh rekan saya, Ismi. Saya perwakilan dari kelompok Sajak akan memaparkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu yang bab 5 pasca wira swasta. Di bab 5 ini yaitu menjelaskan etika dan moral kewirausahaan. Dalam etika dan moral kewirausahaan ini terdapat beberapa hal pokok, antara lain aturan, kebijakan, tujuan, tindakan, pemenuhan, dan moral. Yang kedua ada tata cara yang mencakup berbagai aspek berperilaku bisnis dalam kegiatan usaha. Yang ketiga ada kemudian terdapat jujur, responsif, ramah, tepat janji, adil, loyalitas, dan integritas. Kemudian yang kedua ada kiat sukses wira swasta. Yang kedua kiat sukses wira swasta. Terdapat pengertian. Pengertian sukses itu suatu cara dalam meraih apa yang diinginkan, bisa berupa cita-cita, capaian sasaran, ataupun capaian target. Tentu saja sukses itu bukan suatu capaian akhir, tetapi bisa juga sebagai awal untuk meraih kesuksesan lainnya. Di kiat sukses wira swasta juga terdapat beberapa tahapan, antara lain yaitu yakin kesuksesan dapat diraih, yang kedua menetapkan capaian sasaran, ketiga merencanakan setiap tindakan, yang keempat melakukan tindakan, yang kelima melakukan validasi, yang keenam menindaklanjuti, dan yang terakhir mensyukuri kesuksesan. Kemudian di dalam pasca wira swasta juga terdapat manajemen strategi. Di dalam manajemen strategi kemudian di dalam pasca wira swasta terdapat manajemen strategi. Di dalam manajemen strategi terdapat komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan kunci keberhasilan manajemen strategi. Manajemen strategi juga ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan pemantauan dan evaluasi strategi. Kemudian di dalam pasca wira inovatif. Di wira swasta inovatif ini terdapat 7 sumber inovasi dalam usaha menurut Howell dan Higgins. Yang pertama, kejadian tidak diharapkan. Kedua, ketidakharmonisan. Ketiga, proses sesuai kebutuhan. Keempat, perubahan industri dan pasar. Yang kelima, perubahan demografi. Yang keenam, perubahan persepsi. Dan yang terakhir, konsep pengetahuan dasar. Dan yang terakhir, dalam pasca wira swasta terdapat wira swasta inovatif dan produktif. Di dalam wira swasta dan
Dalam wira swasta inovatif dan produktif ini terdapat upaya peningkatannya antara lain dengan kepribadian yang produktif, ciri pribadi yang matang, dan faktor pengembangan bakat. Begitulah kesimpulan dari kelompok sajak. Terima kasih. Baiklah, setelah pemaparan dari kelompok jurat, juding, dan juga sajak, di sini juga kami akan memaparkan kesimpulan dari tahap kombinasi. Pada bab 4 akan dibacakan oleh Ismi dan juga Ica. Kepada Ismi dan Ica dipersilahkan. Pada bab 4 kami menyimpulkan bahwa dalam berwira swasta berarti bagaimana seseorang dapat menunjukkan unggulan dari apa yang dapat ditunjukkan, yang tentunya berkaitan dengan kewiraswastaan yang dapat dipecahkan dengan memahami terlebih dahulu makna pemikiran kreatif itu sendiri. Suatu hal dapat dikatakan unggulan. Pada bab 4 ini kami menyimpulkan bahwa berwira swasta berarti bagaimana seseorang dapat menunjukkan unggulan dari apa yang dapat ditunjukkan, yang tentunya berkaitan dengan kewiraswastaan yang dapat dipecahkan dengan memahami terlebih dahulu makna pemikiran kreatif itu sendiri. Setelah penyampaian kesimpulan dari kelompok jurat, juding, dan sajak, kami juga akan memaparkan kesimpulan pada tahap kombinasi. Pada bab 4 akan disampaikan oleh Novita dan Ica. Kepada Novita dan Ica dipersilahkan. Baiklah, pada bab 4 kesimpulannya adalah berwira swasta berarti bagaimana seseorang dapat menunjukkan keunggulan dari apa yang dapat ditunjukkan yang tentunya berkaitan dengan kewiraswastaan, dapat dipecahkan dengan memahami terlebih dahulu makna pemikiran kreatif itu sendiri. Suatu hal dapat dikatakan unggulan apabila kita telah mencurahkan setiap pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki ke dalam suatu produk. Jadi, untuk memahami kaitan pemikiran kreatif dengan kewiraswastaan, kita harus memahami dulu apa makna pemikiran kreatif itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk bab 5 kesimpulannya keunggulan kewiraswastaan juga memiliki nilai keunggulan pada beberapa hal. Yang pertama, suatu pemikiran kreatif yang berkaitan dengan kewiraswastaan. Kedua, suatu pemikiran kreatif yang memiliki nilai benefit membentuk inovasi kewiraswastaan. Dan yang terakhir, suatu pemikiran kreatif yang memiliki nilai benefit dan profit membentuk karakter unggulan kewiraswastaan. Terima kasih kepada Ica dan Novita yang telah memaparkan kesimpulan dari bab 4. Selanjutnya pada bab 5 akan disampaikan oleh Ivan, Mino, dan Kevin. Kepada Ivan, Mino, dan Kevin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di bab 5 ini, pasca berarti sesudah proses dari berwira swasta yang diharapkan seseorang wirausahawan dapat memiliki etika dan moral wira swasta secara umum. Intinya, seseorang wira swasta dapat menjadi lebih jujur, responsif, ramah, amanah, loyal, integritas, peduli, dan bertanggung jawab, guna mencapai reputasi yang terbaik. Baik, di dalam bab 5 ini terdapat beberapa hal antara lain. Yang pertama, deskripsi etika dan moral. Etika dan moral dalam wira swasta adalah tata cara yang mencakup segala macam aspek, baik individu, institusi, kebijakan, maupun perilaku berbisnis. Yang kedua, kiat sukses wira swasta, yaitu sebagai suatu cara dalam meraih apa yang diinginkan, bisa berupa cita-cita, capaian sasaran, ataupun capaian target. Yang ketiga, manajemen strategi. Inti dari manajemen strategi terletak pada pemaduan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, dan sebagainya. Baik, silakan dilanjutkan oleh Kevin. Baik, selanjutnya nomor 4, wira swasta inovatif, yaitu sarana di mana biasanya seorang wirausaha yang kreatif dan dapat meraih kesuksesan ketimbang membuat perubahan. Yang kelima, wira swasta inovatif dan produktif, upaya dalam meningkatkannya antara lain berupa kepribadian yang produktif, ciri pribadi yang matang, dan faktor pengembangan bakat. Waduh, keren banget nih diskusi antar kelompoknya. Udah pakai kesimpulan pula. Sekarang pasti Ica udah paham nih sama materinya. Pastinya dong, Den. Nah, tinggal tahapan akhir nih, yaitu internalisasi akhir, yang bertujuan untuk meng-compare pemahaman kita waktu awal tadi dengan pemahaman kita setelah melalui tahapan sesi model. Nah, yuk langsung disimak aja videonya. Nah,
Sebelumnya, saya sudah melalui tahapan internalisasi awal hingga tahapan kombinasi. Pemahaman saya awalnya pada bab 4 dan bab 5 hanya sedikit. Namun, setelah saya melalui tahapan sosialisasi, eksternalisasi, hingga kombinasi, pemahaman saya tentang keunggulan kewirausahaan itu menjadi bertambah. Ternyata keunggulan berwirausaha atau keunggulan kewirausahaan itu ada hubungannya dengan pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif itu merupakan pokok dari keunggulan kewirausahaan. Selain itu, pemahaman saya pada bab 5 yang dirinya hanya tentang etika dan moral kewirausahaan menjadi bertambah. Setelah melalui tahapan internalisasi awal hingga kombinasi tadi, saya menjadi tahu bahwa dalam penerapan etika dan moral kewirausahaan ternyata ada yang namanya prinsip etika yang nantinya akan diterapkan ketika kita melakukan penerapan terhadap etika dan moral kewirausahaan. Nah, contoh dari penerapannya itu sendiri, jika dilihat dalam bidang perpajakan, yaitu saat kita menjadi tugas pajak, maka kita harus menerapkan etika dan moral kewirausahaan yang sudah kita pelajari dari tahapan-tahapan tadi. Setelah melewati tahapan searching model, sekarang saya menjadi lebih paham mengenai materi dari bab 4 dan bab 5, yaitu mengenai berwiraswasta dan pasca wiraswasta. Saya paham bagaimana seharusnya seorang wiraswasta bertindak agar memiliki keunggulan dalam kewiraswastaan, pemikiran kreatif, perencanaan usaha dan pemasaran, etika dan moral, dan yang lainnya. Saya juga menjadi lebih paham bagaimana cara menerapkan etika dan moral dalam bidang perpajakan, terlebih dalam pengajuan keberatan pajak oleh wajib pajak. Setelah melewati tahapan searching model, sekarang saya menjadi lebih paham mengenai materi dari bab 4 dan bab 5, yaitu mengenai berwiraswasta dan pasca wiraswasta. Saya paham bagaimana seharusnya seorang wiraswasta bertindak agar memiliki keunggulan dalam kewiraswastaan, pemikiran kreatif, perencanaan usaha dan pemasaran, etika dan moral, dan yang lainnya. Saya juga menjadi lebih paham bagaimana cara menerapkan etika dan moral dalam bidang perpajakan, terlebih dalam pengajuan keberatan pajak oleh wajib pajak. Jadi sebelum saya melalui tahapan internalisasi awal, sosialisasi, dan kombinasi, pemahaman saya tentang bab 4 dan bab 5 tidak banyak. Dan juga tidak terlalu luas, tetapi ketika sudah melewati tahapan sosialisasi hingga kombinasi, ternyata masih banyak pemahaman-pemahaman yang belum saya dapat di bab 4 dan bab 5 ini. Dan itu juga membuat semakin luasnya pandangan saya tentang bab 4 dan bab 5. Seperti pemikiran kreatif ini merupakan pokok dari keunggulan kewiraswastaan. Dan ternyata keunggulan wiraswasta masih terhubung dengan pemikiran kreatif di bab 4 ini. Sedangkan untuk bab 5, saya jadi semakin luas nih pemahamannya tentang etika dan moral dalam berwiraswasta. Apalagi ternyata dalam kehidupan kita, terutama saya nanti ketika sudah di dunia kerja perpajakan, seperti menjadi konsultan pajak atau pegawai pajak, sama diperlukannya seperti di dalam wiraswasta, yaitu etika dan moral. Seperti contohnya ketika kita menjadi petugas pajak, kita juga harus tetap memperhatikan etika dan moral yang berlaku dan yang sudah kita pelajari dalam kewirausahaan ini. Setelah melewati berbagai tahapan, mulai dari internalisasi awal sampai ke tahapan kombinasi, bisa ditemukan bahwa terdapat penjabaran dari bab 4 dan bab 5 yang lebih mendalam. Seperti pada bagian keunggulan wiraswasta, kita bisa memahami kriteria keunggulannya apa saja, dan benefitnya apa saja dari pemikiran kreatif, kemudian pengertian dari kreativitas, dan ada pengklasifikasikan etika dan moral, serta bentuk penerapannya di bidang perpajakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang di awal saya ketika tahapan kontemplasi awal belum memahami secara spesifik apa itu tentang tahapan berwiraswasta dan pasca wiraswasta, menjadi semakin paham di setiap tahapannya melalui bentuk penjelasan dari searching model. Terima kasih. Sebelum saya melakukan tahap internalisasi awal hingga kombinasi, pemahaman saya mengenai bab 4 dan bab 5 ini tidak banyak.
Setelah melakukan internalisasi awal hingga kombinasi, hal yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Ternyata dalam berwira swasta ini ada hubungannya dengan pemikiran kreatif. Dan pemikiran kreatif ini ada hubungannya juga dengan pemikiran inovatif. Nah, di sana juga membahas tentang perencanaan usaha dan konsep perencanaan pemasaran. Pada bab 4 ini kita bisa terapkan dalam bidang perpajakan. Contohnya, petugas pajak atau bekerja di bidang perpajakan, pastinya nanti kita butuh pemikiran kreatif dan inovasi-inovasi pada bidang perpajakan, seperti dalam hal pelayanan, penagihan, maupun pembayaran pajak. Sedangkan pada bab 5, saya menjadi tahu adanya penerapan etika dan moral kewirausahaan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di bab 5 ini juga ada proses manajemen strategi, tahapan, dan juga manfaatnya. Pada bab 5 ini, jika diposisikan dalam bidang perpajakan, contohnya kita diposisikan sebagai petugas pajak nih. Terus nanti ada wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan pajak. Maka kita sebagai petugas pajak harus melayani wajib pajak tersebut dengan menggunakan penerapan materi etika dan moral wira swasta. Dari rangkaian SECI model, baik itu dari tahapan internalisasi awal, bahkan hingga tahapan kombinasi, agaknya saya menemukan begitu banyak pemahaman dari sudut pandang yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dengan demikian pun, saya juga tentunya dapat mengkoreksi dan memperbaiki pemahaman saya terhadap materi, khususnya di dalam materi bab 4 dan bab 5. Salah satu hal yang tidak saya bahas secara detail adalah mengenai implementasi di bidang perpajakan. Sebagaimana yang kita ketahui, ialah berupa tahap seperti one step ahead, inovasi, quantum leap, dan lain sebagainya, yang mana tidak saya jelaskan secara gamblang di dalam mind map internalisasi awal. Saya juga kurang menekankan akan pentingnya etika dan moral dalam bidang perpajakan, yang mana merupakan hal yang penting ketika kita akan berhadapan dengan para klien, baik itu di bidang sajak, jurat, maupun juding nantinya. Jadi, kesimpulannya, sebelum saya melalui tahapan internalisasi awal, hingga pada tahap kombinasi, pemahaman saya pada bab 4 dan bab 5 tidak begitu banyak. Namun, setelah saya melalui tahap internalisasi awal hingga kombinasi, pemahaman saya tentang keunggulan kewirausahaan itu menjadi bertambah. Karena ternyata keunggulan kewirausahaan itu ada hubungannya dengan pemikiran kreatif. Nah, pemikiran kreatif sendiri itu kan merupakan pokok dari keunggulan kewirausahaan. Selain itu, pemahaman saya pada bab 5 tentang etika dan moral kewirausahaan menjadi bertambah setelah melalui tahap internalisasi awal hingga kombinasi. Jadi saya jadi tahu deh penerapan etika dan moral kewirausahaan itu ternyata ada yang namanya prinsip etika. Nah, contoh penerapannya itu kita bisa lihat dalam bidang perpajakan, yaitu saat kita menjadi petugas pajak, maka kita harus menerapkan etika dan moral kewirausahaan yang sudah kita pelajari. Setelah saya memahami dan melewati berbagai tahap mulai dari internalisasi awal sampai ke tahap kombinasi, bisa ditemukan penjabaran dari bab 4 dan bab 5 yang lebih mendalam. Seperti pada bagian keunggulan wira swasta bisa memahami kriteria unggulannya. Apa saja benefit dan pemikiran kreatif, pengertian kreativitas dan pengklasifikasian etika dan moral, serta bentuk penerapannya di bidang perpajakan. Seperti contohnya kita sebagai petugas pajak, kemudian ada seorang wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan pajak, sehingga kita sebagai petugas pajak harus bisa melayani wajib pajak tersebut dengan menggunakan penerapan materi etika dan moral wira swasta, yang dimana pada kontemplasi awal belum memahami secara fisik tentang tahap wiraswasta seperti pasca wiraswasta, dan menjadi semakin paham di setiap tahapan penjelasan dalam bentuk SECI model. Setelah melalui tahapan-tahapan SECI model, dari internalisasi awal hingga tahap kombinasi, pemahaman saya tentang materi tahapan wira swasta dan pasca wira swasta menjadi bertambah. Yang tadinya saya hanya memahami tentang materi, sekarang saya bisa memahami tentang penerapan materi wira swasta pada bidang perpajakan. Contohnya,
materi tahapan wira swasta atau keunggulan wira swasta jika diterapkan dalam bidang perpajakan, yaitu ketika kita menjadi tugas pajak, kita harus bisa menerapkan unggulan-unggulan kewiraswastaan, yaitu berupa pemikiran inovatif seperti one step ahead, breakout through, dan out of the box. Kemudian untuk materi pasca wira swasta dalam penerapan bidang pajak bisa berupa penerapan etika dan moral, seperti ketika kita menjadi tugas pajak, diposisikan menjadi tugas pajak, kita bisa menerapkan etika dan moral kita dalam melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan pajak atau mengajukan keluhan-keluhan pajak yang lain. Jadi, sebelum saya melalui tahapan internalisasi awal hingga tahapan kombinasi, pemahaman saya pada bab 4 dan bab 5 hanya sedikit. Namun, setelah saya melalui tahapan internalisasi awal hingga kombinasi, pemahaman saya tentang keunggulan kewirausahaan itu menjadi bertambah. Ternyata keunggulan kewirausahaan itu ada hubungannya dengan pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif itu sendiri merupakan pokok dari keunggulan kewirausahaan. Selain itu, pemahaman saya pada bab 5 yang tadinya hanya tentang etika dan moral kewirausahaan menjadi bertambah setelah melalui tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini saya menjadi tahu bahwa dalam penerapan etika dan moral kewirausahaan itu ternyata ada yang namanya prinsip etika yang nantinya akan diterapkan ketika kita melakukan penerapan terhadap etika dan moral kewirausahaan. Contoh penerapannya itu bisa dilihat dalam bidang perpajakan, yaitu saat kita menjadi petugas pajak. Maka kita harus menerapkan etika dan moral kewirausahaan yang sudah kita pelajari. Baiklah, setelah melewati tahap internalisasi sampai tahap kombinasi, ternyata cakupan bab 4 dan bab 5 sangat luas. Nah, sekarang sudah paham mengenai apa itu keunggulan wira swasta, pemikiran kreatif, pengertian kreativitas, dan juga etika dan moral. Yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai etika dan moral dalam bidang perpajakan. Misalnya, ketika kita diposisikan sebagai petugas pajak, kemudian ada seorang wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan pajak sehingga kita sebagai petugas pajak harus menerapkan penerapan materi pada etika dan moral kewirausahaan. Yang pada awalnya masih bingung nih mengenai pengertian-pengertian tadi, ternyata setelah melewati tahap-tahap pada sesi model, kita semakin mengerti dan paham. Wah, ternyata pemahaman teman-teman banyak yang bertambah ya setelah melalui tahapan sesi model. Iya nih, tandanya metode seleksi model ini efektif buat kita, Cak. Oh ya, Cak, BTW nggak kerasa nih, udah di penghujung podcast aja kita. Iya nih, dan oke teman-teman, kita mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak video kita, dan semoga video kita bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, aku dan Ica pamit undur diri. See you! See you!